Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya buka dulu depan ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jadi hari ini tuh kita bakalan kayak diskusi santai Ji. Jadi kayak kalau ada mau ditanyakan dalam setiap materi langsung aja disampaikan, atau kalau misalnya ada kendala jaringan atau misalnya tiba-tiba suaraku tidak kedengaran, bisa kita langsung interupsi Di. Jadi santai Ji sebenarnya ini, jadi kayak diskusi jadi kayak sharing begitu. Kurang lebih nih waktunya 15 sampai 30 menit deh, tapi diusahakan secepatnya Di, karena ada yang beruzur, jadi diusahakan bisa selesai dengan lebih cepat. Oke, jadi topik yang akan saya bawakan di sini adalah cara mengenali tindakan body shaming di kehidupan sehari-hari. Kenapa harus body shaming? Karena sebenarnya di sini body shaming ini kan adalah peristiwa yang sebenarnya sudah sering sekali didapati di kehidupan sehari-hari. Jadi perlu kita tahu bahwa body shaming itu ternyata memiliki dampak negatif ataukah memiliki dampak positif misalnya, dan kita juga harus mengetahui ini supaya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Maksudnya di sini diterapkannya bukan menerapkan body shaming ke orang lain, tetapi menerapkan ilmu yang kita punya untuk kita gunakan membagikan kebaikan kepada orang lain dan mencegah terjadinya body shaming ini. Baik, dari materi pertama. Nah, materi pertama ini kita membahas mengenai pengertian dari body shaming. Nah, dari pengertiannya, body shaming adalah tindakan mengolok-ngolok bentuk tubuh atau fisik orang lain, baik dengan tujuan bercanda atau benar-benar menghina. Perlakuan body shaming termasuk bullying secara verbal atau diungkapkan melalui mulut dengan membuli badan seseorang. Istilah body shaming ini ditujukan untuk mengejek mereka yang memiliki penampilan fisik yang dinilai cukup berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Jadi kan biasa itu orang kayak memberi standar-standar cantik sendiri. Misalnya kalau di Indonesia itu standar cantiknya harus tinggi, harus putih, apalagi langsing, harus glowing. Pokoknya yang kayak begitu-begitu itu yang namanya cantik. Terus kalau yang jerawatan bagaimana tahu yang pendek bagaimana, masa nggak cantik? Nah, disitulah kita harus tahu bahwa sebenarnya tindakan body shaming itu merupakan sesuatu tindakan yang salah atau tidak bisa dibenarkan karena mereka menaruh standar-standar tersendiri kepada seseorang, dan itu tentu merupakan hal negatif Di. Selanjutnya saya lanjut Di. Selanjutnya ada dibilang skinny atau thin shaming. Jadi kebalikan dari fat shaming. Kalau fat shaming kan itu Kalau fat shaming itu kan orang yang gemuk. Kalau skinny atau thin shaming ini orang yang kurus. Jadi gitu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa dihina oleh orang lain. Selanjutnya ada rambut tubuh. Rambut tubuh ini kayak bukan dia rambut yang di kepala, tapi kayak bulu-bulunya, bulu-bulu yang ada di tangan atau kaki. Biasanya itu kan orang kalau punya banyak bulu-bulu di kakinya atau di tangannya, biasanya itu kayak terlalu menutupi, kayak pakai nih dengan panjang terus, nggak mau nih kasih kelihatan ki kakinya, nggak mau nih kasih kelihatan tangannya. Ya meskipun memang aurat sih, tapi karena kecenderungan kayak dinilai negatif kalau misalnya perempuan panjang bulu-bulunya, biasanya itu kayak jelek begitu ya, harus mulus begitu ya. Kalau orang Indonesia itu harus mulus, ceweknya harus kayak tidak ada pori-porinya, tidak ada bulu-bulu di badannya baru bisa dibilang cantik, padahal kan nggak seperti itu Di. Selanjutnya itu yang terakhir ada warna kulit. Kita tahu di sini bahwa kalau orang Indonesia ini warna kulitnya beragam Di, tapi kebanyakan sih kalau di Indonesia itu kayak kuning langsat Di, kuning langsat. Tetapi kalau misal ada juga itu yang kayak terlalu putih, nah bilangnya orang kayak putihmu kayak mayat bedeng, tapi mau Ki, tapi bagaimana Di, bercanda tapi menghina meskipun dalam keadaan bercanda. Terus tentu juga yang marak sekali diketahui ini kayak warna kulit hitam Di. Banyak sekali orang yang membuli warna kulit hitam, padahal kan orang yang kulit hitam itu cantik tuh, eksotis Ki, lebih sehat kelihatan kulitnya begitu. Tapi begitu nih pandangannya orang Indonesia ya
seperti itu. Standar-standar yang dibuat itu terlalu tinggi sehingga membuat kayak orang Indonesia ini sedikit jualan cantiknya, padahal cantik semua Ji. Selanjutnya bagaimana Dek, mengerti Cek ini tentang bentuk-bentuk yang body shaming? Iya, Kak. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya ada dampak. Nah, pertama itu body shaming ini bisa membuat korban merasa insecure. Jadi kita insecure semua tuh kayak perasaan tidak percaya diri dan tidak puas terhadap apa yang dimilikinya begitu ya. Itu insecure. Nah, jadi korban body shaming ini rentan mengalami rasa rendah diri dan marah kepada dirinya sendiri dan menganggap dirinya buruk sehingga sering merasa insecure dan tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Selanjutnya bisa membuat korban itu tidak berkembang. Jadi misalnya pelaku body shaming itu tanpa sadar telah membuat korban menjadi jauh dari kesuksesan. Karena untuk orang-orang yang misalnya korban body shaming yang memiliki kepercayaan diri yang memang sudah rendah, terus pergi lagi diejek, dihina fisiknya. Jadi orang-orang seperti ini tuh kayak tidak memiliki motivasi tersendiri untuk membuktikan dirinya sehingga membuat korban menjadi lebih sering menarik diri dan tidak melakukan apa-apa karena merasa yang dilakukan ini kayak tidak pernah benar begitu ya. Lalu yang ketiga itu membuat korban menutup diri. Hal ini bisa terjadi karena rasa trauma yang dialami oleh korban. Korban pun akan merasa kurang percaya diri dalam bersosialisasi karena bentuk tubuhnya ini tidak sama dengan standar yang diharapkan orang-orang yang ada di lingkungannya. Selanjutnya yang keempat, melakukan hal ekstrim pada tubuhnya. Hal ekstrim ini kayak operasi plastik. Itu kan termasuk hal ekstrim sekali dalam mengubah bentuk tubuh. Jadi selanjutnya yang terakhir ada self harm atau menyakiti dirinya sendiri dengan sengaja. Dan meskipun tidak ada hubungannya secara langsung antara body shaming dengan bunuh diri, tetapi depresi di sini, depresi yang dialami oleh korban yang body shaming itu yang menjadi penyebab korban body shaming ini ingin bunuh diri. Oke, selanjutnya di sini harus kita tahu juga bagaimana itu ciri-cirinya pelaku body shaming. Yang pertama itu membiarkan orang lain melakukan body shaming. Nah, meskipun bukan kita yang body shaming, tetapi kalau misalnya kita juga kayak cuma melihat-lihat saja orang lain itu melakukan body shaming kepada korban, kita bisa berpotensi memiliki ciri-ciri seorang pelaku juga karena kita tidak membela orang lain yang menjadi korban body shaming. Selanjutnya yang kedua adalah menghakimi keputusan orang lain soal pilihan yang diambil untuk bentuk tubuhnya. Kadang itu orang kayak terlalu mengurusi orang lain. Jadi ada orang yang suka bilang, suka kah badanku gemuk, suka kah badanku kayak cabi-cabi. Tapi ini orang kayak sibuk sekali, kayak bilang, ih kenapa aku gemuk, cantik kok kalau kurus, cantik kok kalau misalnya tirus-tirus sedikit. Padahal kan keputusan seseorang untuk menjadikan bentuk tubuhnya itu seperti apa. Selanjutnya, memandang rendah orang lain dan menetapkan standar pada orang lain. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan dari tadi, bahwa menetapkan standar pada orang lain itu seperti harus kurus, harus putih, harus tinggi adalah sesuatu yang salah. Jadi kalau orang sudah berani menetapkan standar pada orang lain dan memandangnya rendah, maka dia termasuk pelaku body shaming. Selanjutnya, merasa lebih baik dari orang lain, menilai orang lain berdasarkan fisiknya. Selanjutnya, suka membanding-bandingkan fisik orang lain, kurang lebih hampir sama dengan poin sebelumnya. Dan yang terakhir ada sering mengomentari fisik orang lain. Ya, sama ya kayak yang tadi. Ya, selanjutnya ini ada hukuman untuk pelaku body shaming. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1 dan pasal 27 ayat 3 bagaimana orang itu melakukan body shaming di sosial media atau bisa juga disebut sebagai cyberbullying atau bully yang dilakukan di sosial media. Jadi kalau misalnya body shaming, kan body shaming termasuk bullying verbal, terus dilakukan di media sosial. Jadi masuk di dalam undang-undang ini. Ancaman hukumannya juga nggak main-main, dia 4 tahun penjara. Nah, selanjutnya ini diucapkan secara langsung atau verbal. Secara langsung atau verbal ini hukumannya itu bisa sampai 9 bulan penjara. Adapun pasalnya itu pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik. Yang terakhir, nah ini mengenai body positivity. Jadi body positivity ini merupakan gerakan mengapresiasi bentuk tubuh diri sendiri dan bentuk tubuh orang lain.
Jadi dari body positivity ini kita dapat menerima bentuk tubuh kita apa adanya. Jadi mungkin agak keliru kalau misalnya dibilang menerima kekurangan yang ada pada diri. Kalau misalnya bilang menerima kekurangan, berarti kita masih memandang diri kita itu sebagai hal yang negatif. Misalnya berjerawat atau jerawatan. Misalnya bilang, kuterima sih kekuranganku, kuterima sih kalau jerawatan kak. Tetapi hal ini merupakan hal yang keliru deh, karena kalau misalnya kita mengatakan kalau jerawatan itu merupakan sebuah kekurangan, berarti kita masih menganggap diri kita tuh tidak cantik atau merasa diri kita tuh belum mencapai standar cantik dari lingkungan kita. Jadi harus jauhkan itu kalimat-kalimat negatif seperti menerima kekurangan yang ada pada diri. Kurang tepat ini kata-katanya. Yang benar itu bukan bagaimana caramu menerima kekuranganmu, tetapi bagaimana kamu tidak melihat dirimu sebagai hal yang negatif. Jadi meskipun kita itu jerawatan, meskipun gemuk atau terlalu kurus ya enggak apa-apa. Semua orang itu cantik, meskipun bisa dibilang kita itu enggak sempurna toh. Meskipun memang kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berarti kita bisa untuk melihat diri kita itu sebagai hal yang negatif. Karena kan Allah juga sudah menciptakan kita sebaik-baik dan sesempurna yang telah Ia ciptakan. Jadi di sini body positivity ini dapat membantu pelaku body shaming agar bisa sadar bahwa tindakan yang dilakukan itu merupakan hal yang salah, sehingga para pelaku ini tidak akan melakukan hal yang serupa, dan korban pun akan menerima dirinya apa adanya tanpa memandang atau melihat standar atau lingkungan yang ada. Seperti itu deh. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, sudah selesai deh materinya. Mungkin dari adik-adik ada yang ingin ditanyakan dulu? Siapa? Saya mau bertanya Kak. Yeah. Dari penjelasan yang diberikan tadi, lalu bagaimana cara kita ketika kita tahu bagaimana ciri-cirinya itu orang yang berperilaku body shaming, nah bagaimana cara kita menghindarinya? Oh, menghindari pelaku body shaming. Sehingga kita tidak termasuk ciri-ciri pelaku body shaming. Ya. Sebenarnya itu deh pelaku body shaming itu ciri-cirinya itu tadi sudah jelaskan tuh di awal mengenai merasa lebih baik dari orang lain. Jadi bisa kita bilang, ini tuh orang kayak sombong dengan apa yang dimilikinya, kayak terlalu menetapkan standar, bilang, cantik kudi karena putih kak, karena tinggi kak, karena kurus kak. Nah, itu biasa orang yang seperti itu pasti punya kecenderungan untuk melakukan body shaming karena merasa dirinya itu terlalu perfect dan bisa saja merendahkan orang lain. Selanjutnya, kalau misalnya dibilang mau dihindari, sebaiknya pelaku-pelaku ini jangan dihindari. Bukan maksudnya jangan dihindari, itu maksudnya menerima kalau bakalan kena body shaming, tapi orang-orang yang seperti ini malah perlu didekati karena mungkin saja mereka itu tidak tahu mengenai ilmu body shaming. Jadi harus mendekat kepada dia dan bilang kalau misalnya berpotensi untuk lakukan body shaming, ya bilang kalau standar cantik itu udah harus yang kayak yang kamu bilang misalnya tuh. Jadi perlu menjelaskan ilmu yang kita sudah punya, sekalian juga kan dapat pahala bagi-bagi ilmu ke orang yang belum tahu. Dan kalau misalnya dia menerima ilmu itu dengan baik dan terhindar dari perilaku body shaming, ya dapat pahalanya juga di kita tuh. Kurang lebih seperti itu Cici. Bisa ditangkap deh apa maksud dari pertanyaanku? Paham Kak, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Mungkin itu bisa jadi materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tapi sebelum itu mau Kak dulu tanyakan ini ya. Aul deh, mungkin bisa dikasih tahu Kak, kira-kira bisa Kak dipenjara itu orang yang body shaming deh? Bisa Kak, karena ada undang-undangnya. Sudah kita sampaikan tadi, yang terdapat pada undang-undang ITE, Cici Kak? Oh iya, betul sekali. Pasal 45 ayat 1. Sama ada lagi Kak. Yang ancaman hukuman 4 tahun penjara, sama ada yang 9 bulan penjara Kak. Wah, makasih Aul. Lebih mungkin seperti itu dia. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Kak.